Halo abang-abangku, saya sambil melakukan video sebenarnya saya sambil live ya di depan toko online shop saya yang ada di Shopee. Jadi saya memanfaatkan aja momen-momen setiap hari, eh, aktivitas saya sehari-hari di kontrakan kecil yang 3 petak ini. Sehari-hari saya pasti live di jam 11 siang. Siapa tahu ada orderan yang masuk. Tetapi sebenarnya alhamdulillah saya udah ada beberapa yang sudah dapat orderan seperti ini guys, sudah dapat. Tapi sebagian saya belum print. Ya mudah-mudahan hari ini menjadi sebuah berkah untuk saya untuk bisa mencari duit lebih gesit lagi di dunia digital ini ya guys ya. Sembari saya sambil online atau sambil live di Shopee, sebenarnya saya juga menulis untuk sebuah cerita-cerita untuk konten saya yang ada di YouTube. Saya juga memiliki YouTube khusus untuk membuat cerita atau film-film yang sudah keluar itu saya ceritakan lagi di YouTube, tapi dengan versi saya untuk lebih berkreasi, lebih berimajinasi aja. Karena saya hanya mengimplementasikan tulisan saya ini, hobi saya ini mau saya bikin kemana. Mungkin solusinya saat ini lebih cocok adalah di YouTube. Setiap hari seperti inilah kegiatan saya. Ayo dong kak, di klik lagi yang klaim untuk koinnya baru 2 orang. Ya mudah-mudahan ada yang cekot ya di keranjang kuning di live kita hari ini di hari Rabu. Mudah-mudahan hari yang berkah untuk mencari duit melalui dunia digital ini. Sembari saya menunggu live saya yang masih terus berjalan dan berlanjut, saya itu tidak lupa memanfaatkan tangan saya yang ada 10 jari ini, yaitu dengan cara menulis. Saya juga menulis ya untuk hobi lah, daripada saya nonton YouTube terus nonton Gibran terus nonton Roy Suryo yang tidak jelas ngomong ngalur ngidul tentang konten yang sudah basi tentang ijazah palsu. Menurut saya mungkin saya lebih bermanfaat aja untuk saya manfaatkan waktu saya untuk kepentingan pribadi saya sendiri, dibanding saya harus nonton orang-orang seperti itu membuat konten yang tidak jelas. Sekarang sedang mencari pembuktian untuk bisa lolos dari jerat yang sedang dilaporkan oleh Jokowi Widodo. Kita kembali lagi ke pembahasan kita. Sebenarnya saya lagi menulis sebuah cerita atau sebenarnya film yang sudah tayang di Netflix bulan-bulan ini dan bulan kemarin. Namanya Kawidiana. Ayo order dong gak. Nama judul filmnya Exterritorial. Film ini menceritakan tentang seorang veteran perang yang berdedikasi untuk negaranya, sudah mengabdi untuk negaranya, menjaga perdamaian di Afghanistan saat itu, bernama Sarah Wolf. Sarah ini adalah seorang perempuan yang memiliki jabatan juga, mungkin kelas-kelas saya juga tidak tahu seperti apa tingkatan dari tentara, tapi mungkin dia itu sebagai leader lah, dan dia itu memiliki beberapa pasukan atau anak buah yang ada di bawahnya. Sarah ini dulu memiliki pacar juga seorang tentara, namun tentaranya sudah dulu meninggoy di masa perang. Jadi setelah Sarah pensiun, ternyata ia sudah hamil atau sudah mengandung anak dari suaminya yang seorang tentara ini,
dan anak itu lahir diberi nama Josh. Josh ini adalah anak yang benar-benar mungkin Sarah mengharapkan sebagai jelmaan dari mantan suaminya. Tapi berselang waktu dan Josh sudah semakin besar, namun Sarah ini sebenarnya lebih banyak menetap di Jerman saat itu. Namun yang namanya single parent tentu harus membutuhkan dana untuk biaya hidup, untuk menyekolahkan anak dan sebagainya. Nah, suatu hari Sarah ini mendapatkanlah sebuah tawaran pekerjaan. Nah, tahulah untuk tawaran pekerjaan, kalau orang-orang yang basic di bidang keluaran dari tentara ya tidak jauh beda mungkin dengan keamanan ataupun untuk pengawalan orang-orang terkenal. Nah, Sarah ini mendapatkan job itu di Amerika. Sarah sudah memiliki planning bahkan menetap atau kembali ke negaranya dengan membawa Josh, dan mereka mungkin akan hidup tenang di Amerika. Tetapi justru apa yang salah? Jadi Sarah ini saat pergi ke kedutaan besar untuk mengurus dokumen mereka, mengurusi seluruhnya tentang visa dan apa-apa aja yang harus mereka penuhi agar bisa pindah dan menetap ke negaranya lagi. Diuruslah dokumen-dokumen dan visa ini oleh Sarah, dan sekaligus dia membawa Josh karena dia memang sangat sayang sekali sama anaknya Josh, karena dia tidak ingin Josh jauh dari dirinya. Ya, cuman sesampainya di kedutaan, namanya untuk proses dokumen, pengurusan dokumen kan kita pasti mengantri ya, menunggu dari orang-orang yang mengurus dokumen juga. Nah, saat itu Sarah yang sudah lama menunggu, otomatis yang namanya anak kecil atau bocah ya, Josh tidak betah dengan kondisi harus menunggu dan duduk terus. Ya, namanya anak kecil pengennya bermain ya. Nah, karena Sarah melihat, wah si Josh ini kayaknya banyak kondisi yang kayaknya membuat tidak nyaman lah orang sekitar karena namanya anak kecil. Ya, akhirnya Sarah membawa Josh ke taman bermain di area kedutaan itu. Setelah menunggu, dikira Josh itu bermain, tapi saat Sarah sedang mengambil kopi untuk biar tidak bete juga menjaga Josh, dia pergi mengambil kopi. Saat dia kembali ke tempat taman bermain tempat Josh saat itu lagi bermain, Josh sudah tidak ada. Josh hilang. Bayangkan guys, Josh hilang di kedutaan besar, kedutaan yang memang dijaga ketat oleh tentara kedutaan sendiri, karena di luar itu tidak boleh orang masuk. Namanya juga wilayah teritorial atau wilayah yang memang harus bebas dari negara orang-orang yang bukan warga negara Amerika. Josh hilang. Dia mulai panik, mulai bingung apa yang harus dia lakukan. Dia mulai kebingungan mencarinya. Sampai-sampai para petugas dari keamanan dari kedutaan mencurigai apa yang terjadi dengan Sarah. Kenapa dia bingung? Kenapa dan apa yang sedang kehilangan? Sarah menceritakan bahwa anaknya telah hilang. Padahal tadi saya baru menitipkannya baru beberapa menit di tempat taman bermain. Dan akhirnya kepala keamanan dipanggil. Kepala keamanan juga membantu Sarah untuk mencarikan anaknya. Seluruh tempat digeledah, dicari dari sudut ke sudut di area itu. Tetapi akhirnya Josh tetap saja tidak ditemukan. Hingga
ada satu sersan bernama Sersan Donovan mengirimkan surat atau histori kepada kepala keamanan bernama Dirk ini, bahwasanya sebenarnya Sarah saat datang ke tempat ini atau ke kedutaan itu tidak membawa anak. Bayangkan guys, bayangkan lu sudah membawa anak lu yang padahal lu udah didik dari kecil, dan tiba-tiba saat lu mengurus dokumen perpindahan negara dan lu dituduh tidak membawa anak lu. Wah, sebuah konspirasi, sebuah tanda tanya yang membuat Sarah menjadi kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan-jangan dia penyakit mentalnya kambuh lagi, karena rata-rata orang-orang veteran perang yang sudah banyak mengalami tragedi biasanya banyak mengalami kesehatan mental, ataupun yang harus mereka berjuang dengan kondisi mereka di keadaan atau dengan kondisi masyarakat umum. Akhirnya melihat Sarah yang sudah terdesak atau tersudutkan oleh kondisi di keamanan, akhirnya Sarah memilih jalan pintas mencari anaknya Josh. Dari gedung 1 sampai ke gedung 2 tetap ia tidak menemukan Josh, hingga ia menemukan atau bertemu dengan seorang perempuan dari Belarusia, seorang anak pengusaha kaya yang kita juga tidak tahu bagaimana alurnya. Si anak perempuan pengusaha cantik ini justru dia dikurung di dalam kedutaan itu selama 2 bulan, dan itu mendekam di khusus apartemen di tempat itu. Akhirnya saat Sarah menceritakan semua, dia mau membantu Sarah. Akhirnya mereka mencari, dan singkat cerita, ternyata kepala keamanan Dirk dan Sersan Donovan ini ternyata ada keterkaitan dengan hilangnya Josh. Kenapa ada keterkaitan dari kepala keamanan ini dengan hilangnya Josh? Padahal Sarah tidak mengenal kepala keamanan. Begitu sebaliknya. Tapi kenapa mereka justru menahan atau menyembunyikan Josh? Ada apa sebenarnya? Ternyata ada sebuah konspirasi di masa Sarah masih bertugas seorang tentara di Afghanistan saat itu. Saat mereka melakukan penyergapan, ternyata kepala keamanan ini ternyata sama dengan Sarah bertugas di Afghanistan. Cuman kepala keamanan ini lebih mementingkan uang dibanding negaranya. Jadi dia itu selama masih menjadi tentara, dia itu juga ternyata sebagai mata-mata atau pesanan dari para Taliban yang ingin melawan tentara-tentara Amerika saat itu. Jadi kalau ada berperang, para Taliban ini mengetahui tentara-tentara Amerika itu berada posisinya di mana, itu ada campur tangan dari mata-mata. Nah, proses-proses seperti itulah yang dilakukan oleh kepala keamanan Dirk ini. Dia melakukan itu untuk mendapatkan uang. Singkat cerita, ternyata Sarah mengetahui semua alur dari konspirasi ini, bahwasanya dulu cerita mereka di Afghanistan itu kepala keamanan Dirk ternyata terlibat dalam kematian beberapa anggota dari Sarah, hingga Sarah kembali ke Jerman dan menetap di Jerman.
Sebenarnya Dirk ini juga sebenarnya terdesak karena dia itu juga sebenarnya lagi dicecar oleh media tentang kasus Afghanistan saat itu. Ada beberapa reporter yang mencoba mengungkapkan kasus ini dan tragedi kematian anak-anak buahnya Sarah saat itu. Dan akhirnya mau tidak mau sebenarnya kepala keamanan ini sebenarnya ingin kambing hitamkan Sarah untuk bisa ditangkap, dan suatu hari nanti si kepala keamanan ini bisa bercerita ke media bahwasanya kejadian di Afghanistan itu adalah murni dari kecelakaan dari Sarah sebagai pemimpin dari anggota atau timnya. Sebenarnya tujuannya itu, cuman namanya Sarah adalah seorang leadership di saat itu, lama di Afghanistan, memiliki tim, banyak anggota, otomatis cara pemimpin dan leadershipnya dia itu tentu memiliki pengalaman yang banyak, dan dia akan paham kondisi jika dia sudah terjepit, dan dia akan melakukan hal-hal apa yang pernah dia lakukan di Afghanistan saat itu. Dan akhirnya setelah semuanya sudah ketahuan dan Sarah langsung ngomong blak-blakan kepada kepala keamanan Dirk, akhirnya semuanya terungkap hingga kepala duta besar dari Amerika, seorang perempuan saat itu, akhirnya mengetahui bahwasanya semua ini adalah sebuah konspirasi atau histori kejadian masa lalu yang tidak bisa lepas dengan kondisi kepala keamanan Dirk. Akhirnya semuanya terbongkarlah oleh Sarah, dan kepala keamanan Dirk akhirnya mau bercerita bahwasanya ia menyembunyikan Josh ternyata di ruangan yang tersembunyi di belakang sebuah lemari besi. Ternyata hanya kepala keamanan ini yang tahu tempat penyimpanan atau ruangan tertutup itu. Dan akhirnya Josh sebenarnya benar-benar ada. Dan Sersan Donovan akhirnya kabur karena mengetahui ia sudah menjadi salah satu bagian dari kepala keamanan, dan beberapa lagi dari staf dari penjagaan dan resepsionis juga sebenarnya banyak yang terlibat dalam kondisi yang diperankan oleh kepala keamanan ini. Dan akhirnya kepala keamanan Dirk ditangkap, Sersan Donovan menghilang, dan beberapa orang lagi juga menghilang, dan Sarah akhirnya bisa tinggal di Amerika bersama Josh, hidup bersama, dan dia juga tinggal bersama nenek dari Josh, yaitu ibunya Sarah. Dan akhirnya film habis. Film ini sangat bagus guys. Kenapa saya bilang? Di sini juga menceritakan bahwasanya seorang ibu itu emang benar-benar sangat protek dan sangat benar-benar menjaga anaknya. Jika terjadi apapun, dalam sejengkal pun, jika terjadi hal apapun terhadap anaknya, dia akan cari ataupun mati-matian mengejarnya. Sarah ini adalah seorang ibu yang kuat, meskipun dia seorang single parent, tapi tetap ia melakukan yang terbaik. Mau bagaimanapun, mau sekelas di dalam kedutaan besar pun yang sudah ada beberapa tentara ataupun kepolisian yang menjaganya, tetap ia lakukan pencarian demi mendapatkan anaknya kembali. Terima kasih guys, itulah sepintas histori atau cerita yang saya bagikan kepada teman-teman di aktivitas saya hari ini. Jadi kalau teman-teman pengen menonton filmnya, mungkin bisa tonton di Netflix karena filmnya sangat bagus untuk ditonton.
Pokoknya sampai di situ dan oke, keren. Terima kasih guys. Soalnya saya masih live sebentar lagi ya guys ya, setengah jam lagi saya live di Shopee saya, karena ini adalah rutinitas saya. Lihat aja guys, ini saya jualan baju juga meskipun saya masih reseller ataupun produk saya masih sedikit, tapi saya selalu usahakan untuk memutar otak bagaimana produk-produk saya ini akan terjual untuk pembeli ataupun orang yang suka dengan produk yang saya jual. Dan terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa nonton YouTube saya di Fauji The Ends. Bye bye.